wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Firdayu dari 3MA01. Kali ini kita bakal bincang-bincang sedikit ya soal hal atau seputar informasi yang menarik untuk saya sendiri dan juga kalian semua. Nah, kali ini di B3F saya bakal bahas hal yang istilahnya penting untuk diri kita, di dalam diri kita masing-masing, dan perlu diterapin banget sih untuk kehidupan kita ke depan kayak gitu. Dan tema atau hal yang bakal dibahas tuh mengenai mencintai diri sendiri, atau istilah aslinya adalah love yourself. Sebelumnya saya mau tanya, apakah kalian tahu definisi sederhananya mencintai diri sendiri itu kayak gimana? Sebelum jauh membahas mengenai definisi sederhana mencintai diri sendiri, kita bakal bahas sedikit dulu nih mengenai apa itu cinta. Dan menurut pribadi saya sendiri, cinta itu muncul karena kita sering melakukannya berulang kali, melakukan hal yang sama berulang kali tanpa bosan dan tanpa lelah. Maksudnya itu kita menyukai suatu hal atau orangkah atau apapun lah ya, kita menyukai hal itu dan kita tidak pernah lelah atau tidak pernah bosan melakukan itu. Nah, itu yang disebut dengan cinta. Jadi dari sini kalian bisa tergambar nggak apa itu mencintai diri sendiri. Jadi mencintai diri sendiri itu merupakan hal anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua umatnya, kepada semua orang yang ada di dunia. Dan sebisa mungkin kita sendiri ini bisa memahami diri kita itu seperti apa dan menerima diri kita itu seperti apa, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan yang kita milikin gitu. Dan sebisa mungkin kita selalu mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita dan senantiasa menggali lagi nih, jadi apa potensi dan bahkan apa hal yang orang lain gak punya tapi kita punya kayak gitu. Nah, jadi tadi masuk ya ke definisi cinta yang tadi, yaitu melakukan suatu hal berulang kali. Nah, kalau kita sudah tahu potensi atau hal yang kita punya dan kita melakukan itu bersama diri kita secara terus menerus, dan istilahnya kita gali terus potensi yang kita punya, dan kita tahu nih apa yang kita miliki di dalam diri kita atau bakat yang kita miliki dalam diri kita, itu udah termasuk mencintai diri sendiri. Karena kita tahu apa potensi yang kita punya, apa bakat yang kita punya, dan kita bisa melakukan itu untuk kehidupan kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Misi cinta itu tadi kan ada kata tanpa bosan dan tanpa lelah melakukan suatu hal yang berulang. Nah, maksudnya tanpa bosan dan lelah itu kalau kita udah tahu apa yang kita lakuin di dalam diri kita ya, udah menggali potensi dan bakat, dan kita menyukai itu, pasti kita akan melakukan itu terus-menerus berulang kali dan tidak mengenal kata bosan dan lelah. Sebaliknya, kalau misalkan kita tidak tahu apa yang ada dalam diri kita gitu, kita tidak mengenali diri kita sendiri dan kita berusaha untuk mencintainya secara paksa gitu, dalam artian kita tidak suka sepenuhnya gitu dan tidak menerima apa yang sudah diberikan di dalam diri kita, itu pasti kan kita ada merasa bosan dan jenuh, bahkan lelah untuk melakukan hal itu. Nah, itu tidak bisa disebut dengan mencintai diri sendiri karena kita melakukannya dengan secara terpaksa seperti itu. Jadi kalian bisa bedain mana mencintai diri sendiri secara memang kita suka, sama mencintai diri sendiri karena terpaksa, entah itu karena faktor lingkungan atau faktor apapun yang bisa membuat diri kita berusaha menjadi orang lain gitu. Jadi fisiknya itu tetap diri kita, tapi di dalamnya itu bukan diri kita gitu, dan bukan ciri khas itu tuh kita kayak gitu. Tadi kita udah ngebahas sedikit mengenai apa itu definisi cinta dan mencintai diri sendiri. Nah, sekarang gimana sih caranya menerapkan hal tersebut, yaitu mencintai diri sendiri untuk kita dan untuk kalian di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya, tantangan itu adalah insecure atau tidak percaya diri. Banyak banget sekarang orang yang tidak percaya diri, baik dari segi fisik, jasmani, dan rohani. Dari segi fisik mungkin kayak, sorry, kok saya gendut, kok saya kurus,
kok saya pendek, kok saya tinggi, seperti itu. Terus dari segi potensi, kok mereka bisa, kok saya enggak, kayak gitu. Terus juga dari segi rohani, kok dia lebih taat beribadah dibanding saya, seperti itu. Itu contoh ya, contoh. Itu banyak banget terjadi di kehidupan kita, di masyarakat luas, seperti itu ya. Dan itu merupakan salah satu faktor utama adanya insecure, dan itu tuh bakal tertanam dalam diri kita, terdoktrin dalam diri kita bahwa kita tidak bisa seperti itu, tidak bisa seperti orang di luar sana gitu. Itu malah menjadi bumerang buat kita, malah kita tidak bisa mengembangkan atau melihat apa kelebihan di dalam diri kita gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, dan buat saya juga, sebisa mungkin kita itu tidak menanamkan hal tersebut di dalam diri kita masing-masing, karena itu penghambat kita untuk meraih kesuksesan yang kita punya gitu di masa yang akan datang. Karena kalau misalnya kita tidak percaya diri sebelum kita melakukan hal tersebut, kita nggak tahu nih apakah kita bisa atau enggak. Kita sudah merendahkan atau meremehkan bahwa kita nggak bisa. Nah, itu salah satu bibit-bibit insecure yang bakal muncul dan bakal tertanam dalam diri kita, seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah insecure sama orang lain, karena kita dan orang lain dan semuanya itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki fisik yang berbeda-beda, memiliki jasmani dan rohani yang berbeda-beda. Karena Tuhan itu menciptakan satu orang dengan 1000 bahkan seluruh kelebihan yang belum tentu ada di orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh mempunyai banyak kelebihan yang belum tentu orang lain tuh punya gitu. Terus gimana caranya agar kita tetap mencintai diri sendiri dan tidak merasa insecure atau tidak percaya diri dengan orang lain gitu? Yang pertama, kita harus melakukan meditasi. Meditasi itu kayak kita merilekskan diri kita dan melepaskan semua kepenatan yang ada dalam hidup kita. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua itu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Maksudnya gimana? Julie Hanks, seorang pakar terapis dari Psikologi Center, mengatakan, mulailah bersahabat dengan diri sendiri, baik dari segi fisik, jasmani maupun rohani. Maksudnya adalah sebisa mungkin nih kita melakukan hal-hal yang istilahnya memenuhi kebutuhan diri kita gitu. Misalkan contohnya, kita melakukan tidur secara teratur, yaitu selama 8 jam pola tidur yang teratur. Lalu kita melakukan olahraga, kita memakan makanan yang bergizi dan sehat. Itu termasuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah kita menerima diri sendiri. Maksudnya itu adalah kita bisa menerima kelebihan kekurangan kita, dan kita bisa tahu apa yang kita miliki gitu, apa yang kita punya, potensi yang ada dalam diri kita gitu. Dan menurut seorang ahli, Stephanie Kang mengatakan bahwa kalau misalkan kita ragu melakukan sesuatu gitu, kita bisa berbagi sharing atau pengalaman ke seseorang, baik itu dari keluarga maupun dari teman atau sahabat terdekat. Yang keempat ada bergaul dengan orang positif. Atau enggak semua orang itu pasti memiliki hal yang positif terus, enggak, pasti ada negatifnya, dan sebisa mungkin kita bisa memfilter itu dan tidak mengikuti negatifnya dari teman kita atau sahabat kita, seperti itu. Jadi lingkungan itu termasuk penting, tapi balik lagi ke dalam diri kitanya, apakah kita bisa mengontrol itu atau tidak. Yang terakhir adalah mengurangi konsumsi berita negatif. Jadi kita kayak bisa rehat sejenak atau beristirahat sejenak dari handphone atau gadget kalian untuk mengurangi tingkat insecure atau tidak percaya diri kalian, karena ya itu media sosial itu faktor utamanya, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit lah ya bincang-bincang kita di 3F. Dan mohon maaf apabila di bincang-bincang kali ini ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Saya Firda Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.